Apa yang menjadi sanksi dan segala macamnya itu perlu, karena itu menjadi doktrin yang baik. Melihat kasus yang lagi ramai ini, pembunuhan di lingkungan sekolah ini. Ya, kalau saya sendiri melihat itu sangat memprihatinkan ya. Tapi yang namanya pembulian memang susah dihilangkan karena ini sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang. Gitu. Nah, makanya peranan keluarga orang tua itu sangat penting dan pihak sekolah. Gitu. Jadi bagaimana caranya agar menghindarkan siswa-siswanya untuk tidak melakukan pembulian. Nah, sangat penting dan menjadi kewajiban pihak keluarga, terkhusus orang tuanya dan pihak sekolah harus sering-sering memberikan pencerahan, memberikan edukasi agar supaya sesama teman di lingkungan sekolah itu bisa saling menghargai, menghormati, saling menyayangi. Dan hal tersebut tentunya pembulian tidak akan terjadi gitu. Tapi kalau misalkan saya melihat sering terjadi pembulian di lingkungan sekolah, berarti menurut saya itu gagal pihak sekolah dan pihak keluarga dalam memberikan edukasi kepada siswa-siswanya dan ataupun anaknya. Bang, kalau kasus saat ini kan yang ramai ini terjadi di luar jam sekolah dan di luar sekolahan. Baik. Seberapa besar tanggung jawab sekolah, Bang, dalam kasus ini, Bang? Jadi gini, terlepas pembulian itu terjadi di luar lingkungan sekolahan atau di dalam sekolahan, tapi peranan sekolahan itu sangat penting. Karena antara korban dan pelaku itu kan sama-sama statusnya berteman dan sekolah yang sama. Nah, itu yang tadi di awal saya bilang, sangat penting pihak sekolahan memberikan pencerahan atau edukasi terhadap siswa-siswanya semuanya di lingkungan sekolah itu. Bagaimana caranya agar supaya tidak terjadi pembulian? Ya harus banyak sering-sering memberikan edukasi gitu. Apa yang menjadi sanksi dan segala macamnya itu perlu, karena itu menjadi doktrin yang baik gitu untuk menghindarkan terjadi pembulian gitu. Bang, sikap orang tua pelaku seharusnya seperti apa ketika sudah terjadi kasus seperti ini, Bang? Jadi begini, kalau menurut saya, kalau misalkan dari pihak keluarga orang tua melihat adanya pembulian yang diduga dilakukan oleh anaknya, ya mau nggak mau ya dia harus legowo dan menerima apa yang menjadi kenyataan. Jadi jangan membiarkan anak yang salah tapi tetap dibela, gitu. Ya biarkanlah berproses. Ya hukum itu kan tetap berjalan gitu. Jadi jangan sampai pihak keluarga mengetahui bahwa si anaknya melakukan kesalahan pembulian justru masih tetap dibela, itu hal yang keliru. Jadi kita harus objektif, jangan subjektif. Jadi kalau anak yang keliru, ya kasihlah pencerahan biar supaya menyadari bahwa apa yang menjadi sikap dan perilakunya itu salah, biar supaya ada introspeksi diri, biar kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih hati-hati. Perlunya pengawasan orang tua nggak sih, Bang, ketika anaknya melakukan perbuatan yang di luar dugaan? Ya pastilah itu menjadi kewajiban pihak orang tua untuk memberikan pengawasan kepada anaknya, apalagi anak yang masih di bawah umur, ya toh, dia perlu pendidikan, disekolahkan, ya toh, karena lingkungan sekolah, lingkungan sosial itu punya peranan yang penting gitu, karena dibandingkan di lingkungan keluarga sendiri pun pihak keluarga pun mungkin agak sedikit berkurang ya untuk memaksimalkan memberikan edukasi kepada anaknya, karena anak ini bisa baik atau sebaliknya itu kan tergantung dari circle pertemanannya gitu. Kalau melihat dari circle pertemanannya pun juga mengarahkan dia untuk menjadi tidak baik, ya anak itu bisa saja menjadi tidak baik. Nah, makanya peranan keluarga sangat penting. Selesai sekolah, tanyakan apa yang menjadi kegiatanmu. Nah, kira-kira kalau ada permasalahan, suruh welcome saja, suruh ceritakan,
layaknya orang tua ini seperti teman. Jadi anak itu pun juga tidak segan untuk menceritakan apa yang menjadi hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang dia alami di sekolahan atau di luar. Jadi disitulah peranan orang tua yang sangat penting. Jadi bisa meluruskan apabila melihat adanya sikap atau perbuatan atau perilaku anaknya yang keliru. Jadi disitulah dia orang tua itu memberikan edukasi gitu. Jadi biar supaya lebih baik anak itu. Bang, boleh dibilang orang tua kecolongan juga, Bang? Oh iya, pastilah gitu. Itu kecolongan gitu, dan menjadi beban psikis si orang tua itu. Ya tidak mungkin orang tua itu akan santai-santai saja melihat anaknya dihadapkan dengan permasalahan gitu. Yang namanya seorang korban, apalagi di sini dia punya keluarga, tentunya dia tidak akan diam melihat si anak itu jadi korban pembulian. Oke Bang, abang kan melihat dari praktisi hukum Bang. Nah, terjadinya atau diduganya yang terjadi perbuatan atau ini kan di latar belakangnya anak seorang artis Bang. Dan di belakangnya juga ada antek-antek bahwa diduga itu juga ada salah satu anak orang yang tua. Abang melihatnya gimana Bang dari sisi hukumnya Bang, dalam proses hukumnya gimana? Jadi gini, memang terlepas dia anaknya pejabat petinggi pemerintahan atau anaknya artis, tapi memang saya melihat pembulian itu memang susah untuk dihilangkan. Dari mulai zamannya saya kecil, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan sampai bekerja pun pembulian itu pasti ada gitu. Jadi bukan berarti karena dia punya kekuatan di belakang layar, dia seorang anak pejabat petinggi pemerintahan atau seorang artis, orang tuanya itu. Tapi memang ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun gitu, budaya pembulian itu. Apakah bicara budaya, hal biasa ini kenakalan anak-anak zaman sekarang Bang? Dalam konteks bicara Bang tadi budaya. Tapi kan ini konteksnya dengan mengonsumsi rokok, ya kan. Beda kita hanya mengejek. Ya. Tapi kan ini ada konteksnya juga, ada luka, ada pelaporan, ya kan. Tapi dari sisi hukumnya itu juga harus ada Bang. Bicara lokal. Gini, kalau sudah berhubungan dengan melukai fisik, ya terlepas anak itu di bawah umur atau anak itu sudah tumbuh dewasa, yang namanya hukum itu kan pasti mengatur apa yang menjadi konsekuensi hukum. Dan hukum itu kan harus tegak lurus. Terlepas si pelaku ini anaknya seorang artis ataupun petinggi atau pejabat petinggi pemerintahan, tapi hal tersebut harus dikesampingkan. Seorang aparat penegak hukum dalam menangani perkara ya dia harus objektif gitu. Kalau si pelaku itu keliru, buktinya sudah cukup, ya mau nggak mau ya tetap berjalan.